Oke, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training Core Leader malam hari ini. Sebuah training yang tidak semua orang bisa hadir di training malam hari ini. Hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat ya sebagai seorang core leader. Ya, artinya Bapak Ibu sudah memenuhi poin-poin yang sudah kita tetapkan sehingga Anda berhak ikut acara malam hari ini. Ya, poin-poin itu apa saja? Bapak Ibu sudah bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda sudah mengetahui 7 langkah sukses BBS dan Anda sudah menjalankan itu. Yang ketiga, Anda sudah tahu 5 kebiasaan core leader dan Anda sudah menjalankan itu. Ya, selanjutnya Anda sudah menjalankan buku 7 checklist BBS untuk menggerakkan tim bisnis Anda. Ya, selanjutnya Anda sudah membuat laporan program secara harian di buku laporan harian Anda dan Anda sudah ikut Facebook berbayar 25.000 di grup Facebook Peluang Usaha atau Bisnis. Nah, itulah poin-poin penting yang menjadi syarat Anda berhak ikut acara malam hari ini. Jadi yang hadir malam hari ini nggak sembarangan orang. Jadi teman-teman semuanya ini adalah orang-orang punya komitmen. Ya, tadi siang sudah saya kirim kepada Anda flyer. Apa itu artinya komitmen? Ya, mungkin bagi yang sudah membaca flyer yang saya kirim tadi siang, Anda memahami betapa pentingnya sebuah komitmen untuk sukses di bisnis ini, Bapak Ibu. Komitmen itu bukan sebuah perasaan, tapi komitmen itu adalah sebuah keputusan penting, sebuah keputusan besar yang Anda buat untuk Anda itu betul-betul fokus, ya, fokus, ya, dan terus bertahan, ya, apapun kondisinya. Ya, apapun kondisinya, apapun tantangannya, apapun rintangannya, Anda tidak akan pernah mundur, Anda tidak akan pernah berpaling, Anda tidak akan pernah goyah, Anda terus fokus untuk mengejar impian Anda. Itulah seorang core leader yang betul-betul komitmennya itu dijaga. Maka langkah satu BBS itu yang Anda baca kan, Anda harus punya impian dan komitmen. Kenapa ada komitmen di situ? Ya, kenapa kok bukan hanya impian saja di langkah satu? Karena banyak sekali orang yang punya impian, banyak sekali nih ya, teman-teman Anda, mungkin tetangga Anda atau siapapun itu semuanya kalau ditanya semua pingin ya melunasi utang tahun ini, pengen punya rumah tahun ini, pengen menghajikan orang tuanya tahun ini ya kan, pengen apa ya, menyekolahkan anak sekolah yang terbaik. Ya semua orang kalau ditanya itu pasti semuanya juga pingin Bapak Ibu. Tapi tidak semua orang itu komitmen, karena komitmen ini tidak sembarang orang berani berani apa ya, ngomong komitmen. Ya karena komitmen ini dalam sekali Bapak Ibu, ya. Makanya salut saya kepada teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih bertahan, masih fokus, masih luar biasa berjuang ya untuk mewujudkan impian Anda di tahun 2021, ya. Nah, itulah yang saya sebut sebagai seorang core leader aktif, sebagai seorang elang, sebagai seorang pelanggan tetap ya yang betul-betul akan ya memastikan Anda bisa berhasil di bisnis ini. Ya, yang akan memastikan Anda mudah untuk membangun bisnis itu karena Anda memposisikan Anda itu sebagai elang, sebagai core leader aktif ya, sebagai pelanggan tetap yang betul-betul mengerti esensi membangun bisnis ini. Yaitu apa? Ya, yaitu Anda menjalankan sistem BBS 100%. Ya. Ya, jadi sekali lagi hari ini saya berbicara kepada orang-orang yang betul-betul komitmen, ya, bukan member biasa, ya, bukan core leader biasa, tapi orang-orang yang betul-betul punya komitmen tinggi, apapun rintangannya, apapun tantangannya, ya, apapun kesulitannya, ya, itu akan selalu dihadapi, tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah mundur, ya, tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah menunda, tidak akan pernah punya banyak alasan, tidak akan pernah protes.
ya, untuk menjalankan bisnis secara fight tiap hari. Itulah ya Anda yang hari ini saya sebut sebagai core leader aktif atau sebagai seorang elang. Jadi di bisnis ini Anda ya temukan orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk menemukan orang seperti ini, Anda dulu yang harus memposisikan sebagai seorang elang, sebagai seorang core leader aktif, sebagai seorang pelanggan tetap. Karena kalau Anda tidak memposisikan sebagai seorang elang, sebagai seorang core leader aktif, sebagai seorang pelanggan tetap, maka Anda akan sulit sekali untuk menemukan ya core leader aktif di generasi satu Anda. Ya, sangat sulit sekali Bapak Ibu. Ya, jangankan 10 menemukan 2 core leader aktif juga belum tentu Anda bisa kalau Anda tidak memposisikan diri Anda sebagai seorang elang. Ya, karena yang namanya elang itu dia akan menarik elang, bukan menarik ayam. Walaupun memang dalam prosesnya dia akan menemukan banyak ayam. Dia akan menemukan banyak mitra di generasi satunya, menemukan banyak core leader. Ya, tapi tidak semua orang nanti akan jadi elang, tidak semua orang jadi core leader aktif. Tidak semua orang nanti jadi pelanggan tetap. Tapi dia yakin dia akan menemukan orang itu. Ya, dan kabar gembiranya di bisnis ini nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu cukup menemukan 2 elang aja di generasi satu Anda. Itu sebetulnya sudah cukup untuk hari ini sukses di bisnis ini. Nggak usah banyak-banyak, cukup 2 elang. Yang namanya elang itu sekali lagi, ya seperti saya katakan tadi, orang-orang yang penuh komitmen, yang sudah ngambil keputusan yang nggak main-main gitu di bisnis. Ya, keputusan yang dibuat itu nggak sembarangan, nggak main-main karena ini berkaitan dengan impiannya mereka masing-masing gitu. Kalau dia main-main dengan komitmen, maka ya dia bermain-main dengan impiannya. Ya sampai kapanpun dia tidak akan pernah sukses Bapak Ibu. Kalau dengan impiannya aja dia tidak serius, dengan impiannya aja tidak peduli, dia apa ya main-main, ya gimana dia bisa serius untuk impian timnya, bisa peduli sama impian timnya, ya itu Bapak Ibu. Nah makanya di sini saya akan mengulas apa yang kemarin saya kasih gambaran kepada Anda, poin-poin penting apa yang harus Anda pahami, yang harus Anda jalankan selama tahun 2021 untuk memastikan tahun 2021 ini betul-betul menjadi tahun terbaik Anda Bapak Ibu. Ya, kalau kemarin Anda sudah membaca catatan penting yang saya kirim kepada Anda yang isinya itu poin-poin penting yang harus Anda jalankan, harus Anda pahami di tahun 2021. Ya, ya, poin penting yang harus Anda pahami, harus Anda jalankan. Ya, wajib Anda pahami dan wajib Anda jalankan. Ya, di tahun 2021. Ini. Kalau Anda betul-betul ingin sukses di tahun 2021. Poin pertama, Anda harus paham project bisnisnya Bapak Ibu. Ya, project bisnis yang Anda jalankan tuh Anda harus paham. Apa sih project bisnis yang Anda jalankan saat ini? Ya. Yang pertama, project bisnisnya apa Bapak Ibu? Yaitu iklan baris. Ya, iklan baris. Di iklan baris yang harus Anda pahami di sini ada 3 sumber income. Ada charity level, ada charity sponsor, ada reward. Ya, Anda lihat rekaman training BBS hari Senin. Nah, ini Anda harus kuasai. Iklan baris itu apa? Ya, Anda lihat rekaman dari Senin. Ya, dan di iklan baris ini ada 3 sumber income. Ya. Jadi sekali Anda membangun bisnis ini Bapak Ibu, itu nanti bukan hanya satu sumber income yang Anda dapatkan. Dari iklan baris saja itu sudah 3 sumber income Bapak Ibu. Yang kedua apa? PPOB. Yang di PPOB itu ada 2 sumber income, yaitu bonus berdasarkan deposit mitra dari generasi 1 sampai 20, ya sama transaksi agen dari generasi 1 sampai generasi 3. Nah, ini Anda lihat rekaman training BBS hari Senin.
Anda lihat, Anda catat, Anda lihat, Anda catat. Sampai Anda betul-betul paham marketing plan daripada iklan baris PPOB. Ya, jadi sekali Anda jalankan bisnis jaringan Cimo, ya, ini saja dari iklan baris sudah 3, PPOB sudah 2. Terus travel, ya. Travel satu sumber income, yaitu apa? Bonus deposit mitra generasi 1 sampai 20. Ya. Ini sudah berapa? Sudah 6. Yang selanjutnya apa? Yaitu marketplace. Ya, marketplace ada satu sumber income, yaitu apa? Berdasarkan belanja. Ya, belanja mitra generasi 1 sampai generasi 20. Ya, ini saja sudah berapa? Ya, sudah 7. Ya. Terus dari Facebook berbayar. Ya, Facebook berbayar. Ya, jadi artinya sekali Anda membangun bisnis ini, itu bukan satu sumber income, Bapak Ibu. Anda itu membangun 8 keran air. Biasanya kalau Anda membangun sebuah bisnis, itu kan hanya cuma satu keran air. Ya, contoh Anda jualan baju, ya dapat income-nya jualan baju. Anda jualan sepatu, ya jualan sepatu. Ya, Anda hari ini jualan jilbab, ya jilbab. Ya, Anda jualan apalagi peralatan rumah tangga, ya peralatan rumah tangga. Ya, jadi Anda fight, ya Anda cuma satu keran air. Tapi di sini Anda fight, Anda membangun hari ini ya jaringan bisnis di generasi 1 sampai 20 Anda, itu bukan satu keran air Bapak Ibu, tapi ada 8 keran air, 8 sumber income yang bisa Anda dapatkan sekaligus ya setiap bulannya. Ya. Karena di sini ada yang sifatnya harian, ada sifatnya bulanan. Yang harian itu charity level, charity sponsor, ya. Yang bulanan itu PPOB, travel, marketplace, Facebook. Facebook berbayar pun sebetulnya kalau kita simpulkan itu harian. Ya, kalau bonus Anda sudah mencapai 20.000, itu pasti setiap hari akan ditransfer. Ya. Nah ini, jadi Anda harus pahami nih, project bisnis ini Anda harus pahami. Ya, dan sekali lagi, produk yang Anda ya jalankan atau bisnis yang Anda jalankan ini adalah semuanya ini boleh katakan apa ya? Kebutuhan pokok Bapak Ibu. Kebutuhan vital dalam sebuah bisnis. Jadi sekalipun dia tidak bergabung di bisnis ini, itu udah pasti dia promosi ya atau beriklan. Itu udah pasti. Mau join nggak join pasti beriklan. Boleh lewat hari ini surat kabar, brosur, spanduk, billboard, televisi, radio. Kalau dia bisnis itu pasti ya iklan ya. Sekalipun misalkan tukang nasi goreng ya kan dia bikin spanduk. Ya, dia bikin banner atau dia bikin banner. Nah, itu kan iklan juga gitu loh. Atau dia nyebar brosur itu juga iklan juga. Artinya join nggak join itu pasti beriklan gitu loh. Nah, cuma masalahnya adalah apa? Ya, di sini yang membedakan adalah bahwa Ibu membangun bisnis ini itu bukan hanya mengamankan satu keran air. Anda itu mengamankan 8 keran air yang mungkin ya jarang ditemu di bisnis di luar sana, Bapak Ibu. PPOB, join nggak join pasti bayar pulsa. Join nggak join pasti bayar PDAM. Join nggak join pasti bayar token. Pasti Bapak Ibu. Ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu memposisikan sebagai pengusahanya atau sebagai konsumennya gitu loh. Ya. Kalau Anda memposisikan sebagai konsumen ya selamanya ya Anda dapat harga konsumen. Anda ya cuma dapat apa ya? Ya cuma dapat harga konsumen, nggak dapat uang sama sekali gitu loh. Ya mentok-mentoknya ya nanti kalau di marketplace ya dapat misalnya Anda beli di marketplace di luar sana ya mentok-mentoknya dapat diskon atau harga lebih murah atau dapat hadiah gitu undian misalkan seperti itu tapi Anda nggak dapat duit loh Ibu nggak dapat income gitu loh Anda mau belanja berapapun ya Anda tetap jadi konsumen sampai kapanpun tetap jadi konsumen sampai Anda punya anak punya cucu juga tetap aja jadi konsumen nah itu
Ya, kayak marketplace ya kan. Join nggak join pasti Anda belanja Bapak Ibu. Join nggak join masih belanja. Belanja sampo, odol, ya kan, minyak goreng, belanja baju, sepatu, ya kan, jilbab, mukena, ya. Join nggak join pasti Anda belanja, beli beras, ya beli makanan, minuman pasti gitu loh. Tapi masalahnya Anda itu jadi pengusahanya, jadi konsumennya gitu loh. Pilihannya kan cuma dua. Nah ini, ya. Jadi luar biasanya produk yang Anda jalankan, yang Anda tawarkan kepada prospek, itu adalah produk-produk yang sifatnya itu kebutuhan pokok. Nah, bisnis yang produknya itu kebutuhan pokok, itu akan berjalan long term, berjalan selamanya Bapak Ibu. Selama orang masih butuh pulsa, ya selama itu pula bisnis kita pasti ada. Selama orang itu butuh makan, ya selama itu juga bisnis kita ada. Selama yang namanya orang itu beriklan, ya selama itu pula bisnis kita ada, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini. Jadi artinya bisnis kita ini akan bertahan lama sepanjang ada manusia. Ya. Kapan bisnis ini akan berhenti? Ya ketika manusia nggak ada. Ketika manusia sudah nggak butuh makan kan nggak mungkin. Ketika istilahnya nggak ngisi pulsa, nggak ngisi token kan nggak mungkin. Ya, semuanya pasti tiap bulan akan mengeluarkan budget itu. Nah, ini yang harus Anda pahami Bapak Ibu. Ya, lihat rekaman training BBS dari Senin, marketing plan-nya. Jadi ada 8 sumber income yang Anda dapatkan saat ini. Garis bawahi, saat ini. Karena ingat, ya kalau Anda ikut training hari Senin, yang akan kita jalankan itu kan nanti tidak hanya bisnis ini Bapak Ibu. Nanti akan ada umroh haji, ya akan ada properti, akan ada kecantikan, kesehatan, asuransi, investasi Bapak Ibu. Ya, jadi nanti nggak main-main Bapak Ibu, modal 38.000 itu bukan hanya membangun satu keran air, dua keran air, tiga keran air Bapak Ibu. Anda nanti langsung membangun kurang lebih kalau di total nanti itu ada 11 sumber income. 11 keran air. Padahal ini sekali mendayung Bapak Ibu. Anda dapat ibaratkan kalau perpatah kan sekali mendayung 2 pulau terlampaui lah. Ini mah 11 pulau Bapak Ibu. Ya, 11 sumber income nantinya gitu loh. Ya, saat ini ada 8 sumber income yang Anda dapatkan. Ya, jadi ini luar biasa, Pak ya. Project bisnis ini luar biasa. Ya. Dan karena ini modalnya kecil, artinya itu bisa menjangkau market kelas menengah ke bawah, menengah ke atas. Project bisnisnya sudah keren, modalnya juga sangat keren. Artinya apa? Bisa menjangkau kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas. Artinya kita bisa membantu banyak orang untuk sukses di bisnis ini. Ya, kalau modalnya itu sudah di atas 500.000 atau di atas 300.000, di atas 1 juta, mungkin ya hanya kelas-kelas menengah ke atas yang bisa dijangkau. Tapi kalau di bisnis ini karena modalnya kecil ya kita bisa menjangkau semua kalangan gitu loh. Artinya Anda bisa membantu banyak orang untuk sukses di bisnis ini. Gitu. Ya. Nah ini Anda harus pahami. Lihat rekaman training BBS hari Senin, Anda catat, Anda catat, Anda catat. Lihat rekaman, Anda catat. Nah itu, ini nomor 1. Nah sekarang nomor 2. Anda sudah paham project bisnisnya. Anda sudah paham ada 8 sumber income. Nah sekarang bagaimana menaklukkan bisnis ini? Bagaimana menaklukkan 8 sumber income ini? Maka yang kedua, Anda harus fokus ya bekerja itu dengan sistem Bapak Ibu. Nah, sistem apa? Yaitu sistem BBS 100%. Ya, jadi yang harus Anda pahami Bapak Ibu, ini bisnis jaringan. Anda paham ya? Anda pahami dulu itu dulu. Anda bukan sedang berdagang. Anda bukan sedang jualan. Anda bukan sedang bekerja atau sebagai seorang employer. Seperti Anda kerja di kantoran atau di pabrik, bukan. Tapi ini Anda itu seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang fokusnya itu membangun aset Bapak Ibu. Ya, yang fokusnya itu membangun aset. Ya, asetnya itu apa? Yaitu ya
jaringan generasi 1 sampai generasi 20. Makanya di sini Anda itu wajib bekerja dengan sistem. Ya, wajib bekerja dengan sistem. Ya, sistem BBS itu apa? Yaitu seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ya. Jadi kalau mau menaklukkan proyek bisnis ini itu Anda semuanya itu wajib, nggak ada pilihan kedua, nggak ada pilihan cuma satu, Anda wajib menjalankan sistem BBS 100%. Karena Anda itu fokusnya membangun aset. Asetnya itu apa? Pelanggan tetap generasi 1 sampai generasi 20 atau core leader aktif generasi 1 sampai 20. Ya. Jadi Anda fokusnya membangun aset di sini ya. Asetnya itu apa? Pelanggan tetap, saya singkat PT, generasi 1 sampai generasi 20. Ya, atau core leader aktif, atau elang, generasi 1 sampai 20. Nah, untuk bisa menaklukkan ini, gitu loh, maka Anda wajib menjalankan sistem BBS 100%. Nah, sistemnya itu apa saja? Anda harus bikin surat pernyataan bermaterai. Ya, untuk impian Anda sendiri. Yang kedua, Anda harus menjalankan 7 langkah sukses BBS. Yang ketiga, Anda harus menjalankan 5 kebiasaan core leader. Nah, itu yang ketiga. Ya, yang keempat, Anda harus menggerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS. Jadi menggerakkan tim Anda itu dengan buku 7 checklist BBS. Untuk apa? Untuk memastikan tim Anda itu bekerja dengan sistem. Artinya apa? Memastikan duplikasi berjalan. Yang ketiga, Anda bikin laporan harian di buku laporan harian. Nah, ini untuk apa? Untuk mengamankan ya program harian Anda, karena bisnis ini tergantung program harian Anda. Kalau Anda bisa menaklukkan program harian Anda, maka Anda bisa menaklukkan program mingguan Anda, program bulanan dan program ya tahunan. Itu tergantung di buku laporan harian ini. Nah, di buku laporan harian ini itu sebetulnya yang menentukan itu apa, Bapak Ibu? Bisa nggak Anda membangun 10 uang market tiap hari? Ya. Jadi di buku laporan ini bisa nggak Anda membangun 10 uang market tiap hari? Kalau Anda poin 1 ini nggak bisa, maka laporan Anda yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu udah pasti akan bermasalah. Ya, makanya di sini Anda harus menguasai 11 teknik promosi. Anda harus menguasai 11 teknik promosi. Anda lihat rekaman training BBS hari Rabu, hari Jumat. Ya, kalau Anda mau menguasai 11 teknik promosi, Anda harus lihat rekaman hari Rabu, hari Jumat untuk memastikan Anda dapat sebuah market tiap hari ini. Ya, kalau Anda tidak bisa membangun sebuah market tiap hari ini, maka kemungkinan besar Anda akan sulit membangun mitra baru. Ya, jadi kalau Anda tidak menguasai 11 teknik ini, mungkin Anda akan sulit membangun 10 market tiap hari. Ya, makanya Anda penting lihat rekaman hari Rabu, Anda catat, Anda praktekkan. Anda lihat rekaman hari Jumat, Anda catat, Anda praktekkan. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi buku laporan harian ini penting, ya. Bisnis Anda itu sebetulnya tergantung buku laporan harian Anda ini. Tergantung apa lagi? Tergantung sebuah market ini. Ya, sebetulnya kalau Anda bisa mengamankan sebuah market ini, mudah sekali Bapak Ibu untuk membangun mitra baru. Mudah sekali. Karena poin 2, 3, 4, 5 itu sebetulnya tergantung ini loh, nomor 1 ini. Anda membangun 10 market nggak tiap hari. Jadi teknik digital marketing itu sebetulnya kuncinya di sini. Anda bisa nggak membangun 10 market ini? Kalau Anda nggak bisa, ini ada alamat Bapak Ibu. Sudah alamat. Poin 2, 3, 4, 5 udah pasti bermasalah. Presentasi Anda pasti bermasalah, ya. Kurang dari 5 pasti, ya. Ya, dan seterusnya sudah pasti tidak sesuai dengan target gitu, tidak sesuai dengan goals Anda masing-masing gitu, ya. Nah, yang terus selanjutnya apa? Yaitu Facebook berbayar. Nah, Facebook berbayar ini
sebetulnya adalah bagian dari teknik promosi ini atau teknik ke-11. 10 teknik gratisan, 1 teknik berbayar, yaitu apa? Facebook berbayar ini. Facebook berbayar itu intinya Bapak Ibu, satu, selain untuk mengamankan uang market, yang kedua itu sebutnya untuk apa ya, eh, untuk meningkatkan komitmen Anda di bisnis ini sebetulnya. Untuk meningkatkan komitmen Anda bahwa Anda itu betul-betul serius pengen sukses di gym. Selain Anda tujuannya untuk mengamankan uang market lewat Facebook berbayar. Ya. Dan kabar gembiranya Facebook berbayar ini ada project bisnisnya, ada income-nya gitu loh. Nggak hanya semata-mata Anda bisa dapat uang market di situ. Nggak semata-mata itu untuk melihat komitmen Anda lebih serius, bukan. Tapi lebih daripada itu kabar gembiranya itu Anda dapat income juga dari Facebook berbayar. Ya, yang potensinya nggak main-main tuh. Modal 25.000 itu potensinya sampai hampir kurang lebih 107 miliar. Ya, kalau semuanya tim Anda itu bisa ngajak 3 semuanya. Bisa ngajak 3 semuanya itu bisa dapat 107 miliar. Cimo itu sebetulnya lebih lebih mudah lagi. Kalau Facebook berbayar itu 3, lah kalau Cimo itu sebetulnya 2. Kalau semua orang bisa ngajak 2 saja, itu sebetulnya ya marketing plan PPOB Travel Marketplace ini itu sudah Anda kunci semua gitu. Dari PPOB paling nggak Anda sudah dapat 200 juta, travel 200 juta, marketplace sudah 1 M gitu. Ya, iklan baris Anda sudah dapat semua ribet di situ. Ya, ribet aja itu totalnya hampir 2 M sendiri itu. Ya, belum cari lever cari sponsor. Itu semua ngajak 2. Nah, pertanyaannya kan sekarang untuk ngajak 2 ini kan apa ya? Anda harus menyadari ini bisnis jaringan. Tidak semua orang itu on system gitu loh. Ya, yang harus Anda sadari di bisnis jaringan manapun itu yang aktif itu paling cuma berapa persen sih Bapak Ibu, cuma 5%. 95% itu penggembira. 95% itu ya akan berhenti ya. Cuma penggembira aja. 95% pasti pasif. Yang aktif itu paling cuma 5%. Nah, karena ini sudah menjadi hukum alam yang nggak bisa dilawan oleh siapapun. Bahwa dalam kehidupan ya seperti itu. Ya. Yang sukses itu ya paling cuma berapa persen, yang gagal ya banyak. Gitu. Walaupun sudah saya jelaskan seperti ini, ya tidak semua orang itu akan menjalankan bisnis dengan sistem. Tidak semuanya, Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang punya impian yang kuat. Ya tadi saya sebutkan tadi, orang-orang yang punya impian dan komitmen yang kuat lah yang bisa menaklukkan nomor 2 ini. Jadi nomor 2 ini sebetulnya adalah eh, alat untuk menyaring mana yang komitmen, mana yang tidak, mana yang hanya sekedar mimpi sama tidak, itu nomor 2 ini. Ya, nomor 2 ini Bapak Ibu. Jadi Anda akan melihat mana sih orang-orang yang serius dengan impiannya, mana yang tidak, itu nomor 2 ini. Orang yang peduli sama impiannya, itu nomor 2 ini Anda lihat saja. Mana yang on system, mana yang tidak. Nah, di situ. Kalau dia on system ya berarti dia ini betul-betul serius, komitmen sama impiannya. Kalau dia tidak on system, lah ini ciri-ciri orang yang hanya sekedar mimpi, hanya sekedar pingin, tapi tidak akan pernah nyampe garis finish. Tidak akan pernah sukses dalam hidupnya, mau dia join di bisnis jaringan manapun. Ya, mau join di bisnis jaringan manapun itu garis bawah ya Bapak Ibu. Anda tidak on system, terus Anda berhenti, pasif di Cimo, udah gitu nanti Anda join di bisnis jaringan lain. Ya, 1000% Anda juga akan gagal di sana. Anda berhenti lagi, join di bisnis jaringan lagi, Anda akan gagal juga di bisnis itu. Sampai Anda meninggal Bapak Ibu. Karena bisnis jaringan itu ya yang harus Anda bawa, yang harus Anda catat besar-besar, harus Anda pahami, harus Anda garis bawahi adalah fokusnya membangun aset. Fokusnya membangun aset Bapak Ibu. Ya, bukan hari ini
Ya, seperti Anda berdagang, jualan, kerja itu enggak. Bisnis jaringan itu bangun aset Bapak Ibu. Ya, bangun aset. Nah, bangun aset itu Anda harus memakai sistem Bapak Ibu. Anda harus bekerja dengan sistem. Selama Anda tidak bekerja dengan sistem, Anda mau join di bisnis jaringan manapun dengan modal gratis sekalipun, Anda tidak akan sukses Bapak Ibu. Ya, sebetulnya Anda kalau pahami, agen PPOB itu kan gratis. Ya, Anda coba hari ini lihat rekaman hari Senin. Untuk menjadi agen PPOB itu kan gratis. Nah, pertanyaan saya, itu kan sudah gratis. Apakah semuanya bisa sukses itu dengan marketing plan agen PPOB? Padahal itu gratis. Ya. Gratis itu agen PPOB. Kalau mitra Cimo kan, untuk jadi mitra Cimo kan harus minimal kan 38.000. Tapi kalau jadi agen kan daftar gratis. Lah yang daftar gratis aja nggak sukses, lah gimana? Bisa sukses di bisnis yang sifatnya itu lebih apa ya, berbayar ya. Anda kan sering tuh kan ditawari bisnis yang gratis ya, nggak saya sebutkan perusahaannya. Ya, ada yang nawarin modal gratis ya, hanya cuma ini apa kerjaannya begini-begini ya. Itu kan sama aja dengan program agen PPOB itu ya, kan sama-sama gratis ya, sama-sama nggak ngeluarin modal kan. Tapi faktanya Anda lihat sendiri, apakah dengan modal gratis itu bisa menjamin bahwa orang itu bisa sukses? Enggak juga. Kalau dia tidak on system Bapak Ibu, mau gratis, mau bayar 38.000, mau 50.000, mau 100.000, enggak akan pernah sukses Bapak Ibu. Mau di perusahaan manapun, mau di bisnis jaringan manapun, selama Anda tidak on system, Anda tidak akan pernah berhasil Bapak Ibu di bisnis jaringan. Anda salah bergabung di bisnis jaringan. Anda cocoknya itu dagang, Anda cocoknya jualan, Anda cocoknya jadi karyawan. Karena kalau Anda di bisnis jaringan, tapi mental Anda itu mental pedagang, mental penjual, mental karyawan itu apa? Ya bekerja untuk uang. Ya bekerja untuk uang, bukan, mereka nggak bekerja untuk membangun aset Bapak Ibu. Masa bodoh peduli amat aset. Pokoknya dia join bisnis jaringan tuh ya yang difikirkan ya income, uang, duit, penghasilan. Pokoknya kalau nggak ada duit ya sudah berhenti pasif gitu. Ya itu seperti kayak dagang, Anda jual baju dapat duit, Anda jual piring dapat duit, Anda jual gelas dapat duit, Anda jual sepatu dapat duit. Anda kerja dari pagi sampai sore, selama seminggu, 2 minggu, sebulan dapat gaji. Ya, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah, itu Bapak Ibu kalau jadi karyawan. Tapi kalau jadi pengusaha, apalagi ini bisnis jaringan, ya, karakternya bukan begitu Bapak Ibu. Karakter bisnis jaringan itu, Anda itu harus bangun aset dulu seperti seorang petani. Anda harus nanam dulu, harus membaca dulu, harus nanam dulu, harus mupuk dulu, harus nyirami, harus ngerawat, sekian bulan baru panen. Seperti pengusaha yang bangun gedung lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, sampai lantai 20 baru bisa menikmati hasil. Nah, itu bisnis jaringan Bapak Ibu. Nah, banyak sekali hari ini orang sudah merasa ya, ada yang WhatsApp saya ya, siapa ya tadi siangnya kalau nggak salah Bu Nur Aini ya kan. Ada ya dulu dia itu saya anggap bagus gitu loh, leader gitu loh. Nggak usah sebutkan namanya gitu. Wah, Cimo itu sulit katanya. Ya karena bla 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 bla. Ya, ya. Dan dia ngomong katanya sudah puluhan tahun menjalankan bisnis jaringan. Nah, sekarang pertanyaannya, puluhan tahun menjalankan bisnis jaringan, itu apakah sukses atau enggak gitu loh. Dan ternyata gagal semuanya kan. Nah, kenapa gagal? Dia nggak menyadari bahwa gagalnya dia itu karena dia tidak on system.
Dia dapat uang memang, dapat duit memang, tapi Anda tidak akan pernah nyampe garis finish, Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah nyampe garis finish. Duit Anda dapatkan, uang Anda dapatkan, income Anda dapatkan, tapi itu hanya sementara. Habis itu Anda akan berhenti. Anda akan ganti bisnis jaringan lain, begitu seterusnya, seterusnya Anda sampai meninggal. Itu seperti Anda itu pelari maraton, udah lari 10 kilo, Anda balik lagi ke nol, udah gitu lari lagi 10 kilo, Anda balik lagi ke nol, lari lagi 10 kilo. Nah, itu namanya buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang tenaga, buang-buang duit, Bapak Ibu. Kayak gitu terus selamanya Anda sampai meninggal, Bapak Ibu. Selama Anda tidak on system, maka di bisnis jaringan manapun Anda kan seperti itu. Bisnis jaringan itu sulit kalau Anda jalankan dengan Anda itu punya mindset seperti seorang pedagang, seorang penjual atau seorang karyawan. Yaitu apa? Yaitu Anda fokusnya itu bekerja untuk uang, Bapak Ibu. Bekerja untuk income. Memang tidak salah Bapak Ibu, tapi risikonya kalau Anda fokusnya di situ, Anda tidak akan pernah bisa membangun aset. Artinya Anda tidak akan pernah nyampe garis finish. Yaitu tadi seperti lari maraton tadi. Begitu nyampe 10 kilo, Anda berhenti di Cimo. Udah gitu join di perusahaan lain, balik lagi dari nol kan. Anda nanti berhenti lagi, 10 kilo berhenti lagi. Pindah lagi di perusahaan lain, balik lagi ke nol lagi. Ya, coba Anda hari ini, berapa banyak bisnis MLM yang Anda jalankan sampai saat ini? Mungkin ada yang sudah join di bisnis jaringan itu ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, sampai ada yang trauma, ya kan? Kenapa? Sebetulnya kesalahan Anda itu cuma satu, karena Anda tidak on system dan Anda ya ketika menjalankan bisnis jaringan, Anda nggak ngerti karakter bisnis jaringan. Anda samakan bisnis jaringan itu seperti Anda itu seperti berdagang, seperti Anda jualan, seperti Anda bekerja, ya. Padahal nggak gitu Bapak Ibu. Bisnis jaringan itu ya seperti Anda petani tadi. Anda harus siap puasa. Kalau Anda nggak siap puasa, nggak usah di bisnis jaringan. Seperti pengusaha bangun gedung lantai 1 sampai 20 tadi, Anda harus siap puasa selama gedung itu belum jadi. Seperti Anda bangun pipa 1 sampai pipa 20, sebelum jadi 20 pipa ya Anda harus puasa. Nah pertanyaan Anda siap puasa nggak? Kalau nggak siap ya jangan jadi pengusaha. Jangan jadi pengusaha Bapak Ibu. Makanya saya itu sebetulnya sangat sedih ya. Sangat sedih kepada orang-orang yang dulu saya anggap sebagai seorang leader. Sudah ya apa ya, saya anggap itu luar biasa ya. Ya bisa ngajak lebih dari 20 orang ya. Tapi karena dia tidak memahami bisnis jaringan, sudah dijelaskan berkali-kali ya bahwa di bisnis jaringan itu fokusnya membangun aset. Fokusnya itu harus on system. Tapi dasar karena terlalu ego ya, banyak protesnya, sombong gitu loh. Merasa sudah pengalaman di bisnis MLM, di bisnis jaringan sebelumnya. Saya kan sudah puluhan MLM, saya sudah puluhan tahun di bisnis jaringan. Wah, saya paham tuh bisnis jaringan, uang gaya. Nah, buktinya di Cimo juga nggak sukses tuh. Pengalaman dari mana? Anda sudah puluhan tahun bisnis jaringan. Kalau Anda memang sudah punya pengalaman di bisnis jaringan puluhan tahun, banyak perusahaan jaringan, ya buktikan dong di Cimo Anda bisa sukses gitu. Ya. Dan lucunya Anda sudah puluhan tahun di bisnis jaringan, Anda puluhan MLM yang Anda jalankan, kok nggak ada yang sukses? Itu yang saya bikin ketawa kadang. Sedih tapi ketawa, apa sedih tapi ya gimana gitu Anda itu. Ya. Nah, jangan sampai Anda itu mengulangi kesalahan yang sama seperti orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi. Sayang Bapak Ibu, Anda buang-buang waktu, buang-buang energi, tenaga, biaya Bapak Ibu. Makanya ini saya kasih ketegasan Anda supaya jangan sampai Anda mengulangi kesalahan yang sama. Kalau sudah saya kasih tahu di situ ada lubang, kalau Anda masuk lagi ke lubang itu, yang salah siapa Anda? Berarti yang bodoh Anda. Ya, banyak leader-leader sebelumnya Bapak Ibu.
yang ngajaknya lebih dari 20, 30, bahkan ada yang ngajak 68 Bapak Ibu. Tapi karena sombongnya, karena ego ya kan, yaitu tadi merasa punya pengalaman di bisnis jaringan, merasa bisa ngajak 68 ya, diarahin saya, diarahin leadernya, protes ya kan, diarahin protes, nggak jalanin. Akhirnya apa? Ya, rontok semuanya jaringannya. Akhirnya apa? Dianya berhenti, pasif. Ya, itu kan apa ya? Nggak sesuai dengan omongannya gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami. Ini bisnis jaringan. Sekali lagi ini bisnis jaringan. Bukan Anda sedang berdagang. Ya. Kalau Anda fokusnya masih bekerja untuk uang, saya sarankan Anda jangan di bisnis jaringan. Lebih baik Anda jualan baju, sepatu, jualan nasi goreng, penyetan, bakso, rumah makan. Nah, itu baru cocok. Atau Anda kerja dari pagi sampai sore, kerja dari pagi sampai sore. Itu cocok Anda kalau fokusnya bekerja untuk uang. Nah, di sini itu Anda itu jangan fokus bekerja untuk uang. Anda harus fokus bekerja membangun aset, Bapak Ibu. Nah, untuk membangun aset ini Anda harus pakai sistem gitu loh. Nggak asal jalan. Anda wajib on sistem setiap hari. Ya, mulai dari Anda. Baru Anda nanti bisa arahkan ke generasi 1, 2, 3 sampai 20 Anda. Ya, saya harap di poin 2 ini Anda sudah paham ya mengenai karakter bisnis jaringan. Jangan sekali-kali Anda nanti terpengaruh nih ya, terprovokasi sama orang-orang yang nggak mengerti karakter bisnis jaringan. Ya, yaitu tadi. Kalau Anda ego, Anda sombong di bisnis ini, merasa sok jago, Anda akan celaka sendiri Bapak Ibu. Anda akan berhenti di bisnis ini. Tinggal nunggu waktu Anda akan pasif. Kalau diarahin saya, diarahin leader Anda, itu Anda protes. Anda banyak alasan, banyak mengeluh, banyak menunda, ya sudah. Ya, Anda tidak akan kemana-mana Bapak Ibu di bisnis ini. Seperti leader-leader Anda sebelumnya yang saya katakan tadi. Nggak main-main loh bisa ngajak 20 orang, 30, 50, bahkan ada yang ngajak 68 orang. Ya, tapi mereka akhirnya berhenti Bapak Ibu, pasif, jaringannya rontok semua. Gara-gara apa? Dia tidak on system. Dia nggak menyadari bahwa generasi 1, 2, 3-nya ini apa ya, latar belakangnya itu macam-macam dan hampir sebagian besar itu gaptek gitu. Sebagian besar itu gaptek. Mereka nggak ngerti ilmu digital marketing. Nggak bisa copy paste, nggak bisa salin tempel, nggak ngerti bisnis online. Mungkin dia ngerti bisnis online, ya, sehingga dia bisa mengajak lebih dari 60 orang. Tapi masalahnya kan di generasi satunya kan nggak seperti dia gitu loh. Gitu. Nah, kalau Anda sudah paham nomor satu, nomor dua, Bapak Ibu, maka nomor tiga ini mudah, Bapak Ibu. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Anda akan mudah untuk membangun duplikasi, Bapak Ibu. Ya. Nah, duplikasi itu apa sih, Bapak Ibu? Duplikasi itu Anda menjalankan sistem, ya, Anda menjalankan sistem BBS 100% tadi, ya, dan generasi satu Anda sampai generasi 20 itu juga menjalankan sistem BBS 100%. Nah, ini namanya duplikasi berjalan, ya. Nah, untuk membangun duplikasi ini kuncinya nomor 1 2 tadi. Kalau nomor 1 2 tadi Anda lost, ya, nomor 1 2 tadi Anda nggak jalankan, maka nomor 3 ini udah pasti duplikasi macet. Duplikasi macet, maka multiplikasi pasti macet. Multiplikasi macet pasti leverage macet. Multiplikasi itu apa sih Bapak Ibu?
Multiplikasi itu, nih generasi 1 Anda punya 2 pelanggan tetap. Generasi 2, 4 pelanggan tetap. Ini namanya multiplikasi. Generasi 3, 8 pelanggan tetap. Generasi 4, ya, 16 pelanggan tetap. Generasi 5, 32 pelanggan tetap. Generasi 6, 64 pelanggan tetap. Dan seterusnya sampai generasi 20 yang totalnya kurang lebih hampir 1 juta pelanggan tetap. Nah, untuk membangun duplikasi ini, itu kuncinya di Anda, Bapak Ibu. Kuncinya di Anda. Anda harus menaklukkan nomor 1, 2 tadi itu. Ketika Anda bisa menaklukkan nomor 1, 2 tadi, Anda akan mudah membangun generasi 1, 20 Anda itu on system. Nah, ketika generasi 1 sampai 20 Anda on system, makanya dengan sendirinya nih, 2, 4, 8, 16, 32 ini dengan sendirinya. Ya. Ya, bahkan Anda itu cukup fokusnya di pondasi. Pondasi bisnis Anda itu ya generasi 1, generasi 2, generasi 3 itu pondasi bisnis Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda bikin bangunan 20 lantai itu kan kuncinya di pondasi ini. Semakin pondasi Anda kuat, kokoh, maka generasi 4 sampai 20 Anda ini udah pasti kuat, kokoh gitu loh. Dan Anda tidak perlu turun generasi 4 sampai 20 karena apa? Generasi 4 sampai 20 ini sudah jalan sendiri by system. Ya, jadi generasi 4 sampai 20 itu sudah jalan sendiri Bapak Ibu by system. Nggak perlu Anda turun sampai generasi 4 sampai 20 itu nggak perlu Bapak Ibu. Anda itu cukup turun sampai generasi 3 saja. Jadi bisnis jaringan itu mudah. Anda jangan terlalu mikir terlalu jauh sampai generasi 20, nggak perlu. Yang perlu Anda amankan itu sebetulnya hanya generasi 1 ini loh. Sebetulnya ya kalau kita tarik benang merahnya, Anda itu cukup amankan ya gimana caranya Anda itu ketemu 2 pelanggan tetap ini. Nah, untuk menemukan 2 pelanggan tetap ini ya solusinya Anda harus on system gitu. Karena dengan on system ini Anda bisa membangun kelebaran. Kelebaran itu apa? Anda bisa ngajak lebih dari 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan seterusnya sampai ratusan bahkan bisa ya ribuan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Anda bisa membangun kelebaran, maka 1000% Anda akan menemukan 2 pelanggan tetap ini di generasi 1 Anda. Kuncinya di sini. Nah, untuk membangun kelebaran ini maka Anda harus on system. Kenapa Anda harus on system? Ya, karena ya kemarin sudah saya jelaskan di training hari Minggu ada 5 keuntungan kan. Yang pertama impian Anda terjaga. Yang kedua semangat Anda terjaga. Ketiga kapasitas Anda akan terus bertambah. Keempat Anda bisa bawa kelebaran. Kelima bawa duplikasi. Tapi kalau Anda tidak on system ya sebaliknya impian Anda nggak terjaga, semangat Anda nggak terjaga, kapasitas ilmu Anda segitu-segitu aja. Ya, Anda tidak bisa membangun kelebaran, otomatis Anda tidak bisa membangun duplikasi. Ya, ya jadi ini Bapak Ibu. Jadi inti dari bisnis ini, ya itu sebetulnya di sini Bapak Ibu, bangun duplikasi. Ya, selama Anda tidak bisa membangun duplikasi, maka selamanya Anda tidak bisa nyampe garis finish. Nah, untuk membangun duplikasi, itu kuncinya nomor 1, 2 tadi. Jadi, Anda tidak akan mungkin bisa membangun duplikasi generasi 1 sampai 20 kalau Andanya aja tidak on system. Jadi balik lagi itu petani, tergantung petaninya nih. Anda dikasih lahan subur pun kalau petaninya nggak oke, ya tidak akan bisa mengolah sawah yang subur tadi. Tapi walaupun lahannya itu mungkin tidak subur, tapi kalau petaninya ini keren, maka dia bisa mengolah lahan yang kering ini menjadi lahan subur. Ya. Jadi bukan karena faktor sawahnya, tapi tergantung petaninya nih sekarang. Tergantung Anda sebagai petaninya, bagaimana Anda mengolah sawah Anda. Ya, caranya gimana ya? Anda harus on system. Anda harus on system, oke.
Nah, kalau Anda sudah bisa multiplikasi ini, maka Anda bisa membangun leverage. Leverage itu pasti Bapak Ibu, leverage itu bonus. Jadi bonus ini nggak usah Anda pikirin. Karena apa? Karena bonus ini efek dari duplikasi, multiplikasi. Efek dari duplikasi dan multiplikasi. Ya. Jadi kalau multiplikasinya jalan, itu artinya kan duplikasi jalan. Maka otomatis, ya kan, tim yang Anda pimpin itu kan makin lama makin bertambah. Artinya omset Anda itu kan makin lama bertambah. Omset Anda makin lama bertambah, otomatis income Anda juga bertambah. Awalnya cuma 2 pelanggan tetap, terus jadi 4. Nah kan omset pasti naik, karena apa? Jadi 6. Terus naik jadi 8 pelanggan tetap. Jadi berapa? Jadi 14 pelanggan tetap. Omset otomatis naik. Omset naik, otomatis income naik. Generasi 4 ada 16, nambah lagi 16, naik lagi, ya kan, pelanggan tetap Anda, omset naik. Generasi 5, 32 pelanggan tetap, naik lagi pelanggan tetapnya, omset pasti naik. Omset naik, pasti income naik. Jadi Anda walaupun nggak mikirin bonus, ya kan, walaupun tadi saya katakan Anda itu bekerja membangun aset, nggak mikirin bonus, nggak mikirin income, ya. Tapi sebetulnya kalau Anda memahami apa yang saya terangkan poin 1, 2, 3 ini, bonus Anda itu adalah efek dari Anda itu fokus menjalankan poin 1, 2, 3, efek dari multiplikasi berjalan, duplikasi berjalan. Nggak usah Anda pikirin pun bonus Anda akan naik Bapak Ibu. Kenapa? Ya karena pelanggan tetap Anda naik. Dari 2 menjadi 4, 48, 16, 32, 64, 128, ya kan, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8000, 16000, 32000, 64000, ya, 128.000, ya, 256.000, 512, ya, sampai 1 juta pelanggan tetap. Itu kan otomatis ketika pelanggan tetap Anda naik, maka omset Anda naik. Nah, omset itu dari mana? Ya dari tadi, ada yang namanya PPOB, ada yang namanya travel, itu kan omset semua, marketplace, ya kan? Ya, Facebook berbayar, terus iklan baris, itu kan omset semuanya Bapak Ibu. Nah, omset itu kan tergantung daripada duplikasi Anda jalan nggak, multiplikasi Anda jalan nggak. Nah, multiplikasi jalan itu tergantung duplikasi jalan atau enggak. Nah, duplikasi jalan atau tidak tergantung apa? Andanya on sistem atau tidak. Jadi balik lagi itu ya tergantung Anda sebagai petaninya, tergantung Anda sebagai pengusahanya gitu loh. Ya. Nah, saya harap ini dari nomor 3 ini Anda harus paham. Jadi kalau Anda paham nomor 3 ini, maka mudah sekali menaklukkan bisnis jaringan jiwa. Jadi untuk menaklukkan nomor 3 ini kuncinya apa Bapak Ibu? Anda harus menaklukkan nomor 1, nomor 2 tadi. Selama Anda nggak paham project bisnis ini, nggak paham Anda itu harus bekerja dengan sistem atau tidak, itu Anda nggak akan mungkin bisa membangun duplikasi. Tapi kalau Anda paham project bisnis ini, Anda paham tentang sistem, Anda bekerja dengan sistem, maka Anda akan mudah membangun duplikasi. Kalau Anda mudah membangun duplikasi, maka multiplikasi otomatis jalan, leverage sudah pasti jalan. Ya, dan terakhir pesan saya kepada Anda, ini saya hapus ya nomor 3. Terakhir, tolong ini betul-betul Anda jalankan nomor 4 ini. Karena nomor 4 ini menentukan segala-galanya. Ya, tepat jalankan marketing langit. Selalu saya pesan kepada Anda bahwa bisnis ini itu bukan sekedar kita itu membangun impian di dunia Bapak Ibu. Ada hal yang harus kita amankan, yaitu apa? Impian kita di akhirat nanti. Bahwa bisnis ini itu sebagai ladang amal, ladang ibadah kita untuk bagaimana nanti kita bawa ke sana. Ya, makanya Anda harus jalankan marketing langit. Karena marketing langit ini menentukan 80%
kesuksesan Anda di bisnis. Ya, ini menentukan 80% Bapak Ibu. Ingat, yang membuat orang join, nggak join itu bukan Anda, tapi yang kuasa. Yang membuat mereka jadi core leader aktif itu bukan Anda, tapi yang kuasa. Yang membuat mereka jadi elang itu bukan Anda, tapi yang kuasa. Yang membuat mereka jadi wow market itu bukan Anda, tapi yang kuasa Bapak Ibu. Jadi yang menggerakkan Anda dan bisnis Anda itu bukan Anda, tapi yang kuasa. Maka di sini Anda harus menjalankan marketing langit. Ya, marketing langit itu apa sih Bapak Ibu poin-poinnya? Yaitu apa? Anda harus berdoa ya. Karena doa ini senjata Anda untuk Bapak Ibu supaya dikasih kelancaran, kemudahan, keberkahan bisnis ini. Dan kalau berdoa, itu jangan doanya itu untuk diri sendiri, tapi doakan semua tim BBS. Doakan impian teman-teman Anda semua. Ya, supaya apa? Supaya sukses berjamaah gitu. Yang kedua apa? Bersyukur. Ya. Pesan saya kepada Anda, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Apapun yang diberikan Tuhan, yang diberikan yang kuasa kepada Anda, apapun itu ya, mau bentuknya itu kesenangan, kesedihan, ya, sehat, sakit, ya, jangan pernah mengeluh. Ya, mau Anda dimudahkan atau dikasih kesulitan, jangan pernah mengeluh Bapak Ibu. Apapun yang diberikan Tuhan, itu yang terbaik buat Anda. Ya, contoh kita diberikan sakit, ya kan? Ini bukan berarti Tuhan tuh nggak sayang sama kita. Tuhan tuh sayang sama kita. Ya, supaya kita hari ini lebih mawas diri, ya, untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga segala-galanya, untuk semakin dekat sama yang kuasa. Ya, bahwa ada hal yang lebih luar biasa di atas kita, yaitu yang kuasa. Maka Anda jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Apapun yang diberikan Tuhan saat ini, Anda harus bersyukur Bapak Ibu. Dan nikmat yang paling harus Anda syukuri, Anda masih dikasih kesempatan untuk memberikan terbaik buat orang-orang yang dicintai. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak diberikan kesempatan. Contoh, baru-baru ini ada pesawat jatuh, ya kan? Anda mungkin lihat beritanya viral sekali ya. Nah itu, bayangin Bapak Ibu. Berapa banyak orang tidak dikasih kesempatan. Nah makanya Anda bersyukur gitu loh, bahwa Anda masih dikasih kesempatan. Untuk apa? Untuk memberikan terbaik dalam hidup ini, supaya hidup Anda itu semakin bermanfaat bagi banyak orang. Ya, selalu saya katakan, bisnis ini bukan sekedar uang Bapak Ibu. Kalau bisnis sekedar uang, ya buat apa Bapak Ibu? Ya, bisnis ini tuh ada hal yang jauh lebih besar yang tidak bisa dinilai dengan uang. Perhatian. Halo. Kok hilang ya suaranya? Iya, nggak ada suara. Halo? Ini suaranya Suara saya kemana? masih ada. Ada Pak, ada Pak, ada Masuk Pak. Pak, masuk. Masuk, Masih. keluar tadi. Masuk. Ya, jadi sekali saya ulangi Bapak Ibu, poin 4 ini sangat penting. Poin 4 ini sangat penting. Sekali lagi, yang membuat mereka jadi wow market bukan Anda, tapi yang kuasa. Yang membuat mereka join itu bukan Anda, tapi yang kuasa.
Yang membuat mereka jadi core leader aktif itu juga bukan Anda, bukan sponsor Anda, bukan mentor Anda, tapi yang kuasa. Ya. Nah, makanya Pak marketing langit ini betul-betul Anda harus jalankan. Karena sekali lagi bisnis ini bukan sekedar uang, Bapak Ibu. Kalau sekedar uang, saya pun tidak akan menjalankan bisnis ini. Bisnis ini itu ada hal yang jauh lebih besar yang tidak bisa dinilai dengan uang. Contohnya, ya contoh aja kecil. Anda yang dulunya gaptek, nggak bisa copy paste, nggak bisa saling tempel. Terus Anda bisa ngerti ilmu digital marketing. Terus Anda bisa ngajak lebih dari 20. Itu buat saya itu tidak bisa dinilai dengan uang, Bapak Ibu. Itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, itu buat saya itu lebih dari segala-galanya, Bapak Ibu. Yang dulunya Anda nggak ngerti bisnis online, nggak ngerti ilmu digital marketing, tapi berkat ya ilmu digital marketing, Anda bisa mengajak lebih dari 100 orang. Itu buat saya nggak bisa dinilai dengan uang, Bapak Ibu. Itu buat saya itu sudah segala-galanya di sini. Ya, makanya di sini Anda harus menjaga marketing langit. Apa? Anda harus berdoa secara khusyuk ya bahwa di base ini ada kekuatan yang lebih tinggi dari segala-galanya, yaitu yang kuasa. Yang kedua, Anda harus bersyukur Bapak Ibu. Jangan pernah mengeluh. Anda mau dikasih apapun sama Tuhan, sama yang kuasa, mau dikasih sehat, mau dikasih sakit, mau dikasih sulit atau mudah, senang atau sedih, Anda harus bersyukur Bapak Ibu, karena itu semua datangnya dari Tuhan. Kalau nggak ada izin Tuhan, nggak ada izin yang kuasa, nggak ada izin Allah, nggak akan terjadi dalam hidup Anda. Ya makanya Anda jangan pernah mengeluh sedetik pun dalam hidup Anda. 24 jam itu Anda nggak boleh mengeluh Bapak Ibu. Mengeluh Anda, maka Anda tidak akan pernah sukses dalam hidup Anda. Ya, Anda kalau udah mengeluh Bapak Ibu, itu secara tidak langsung Anda itu lagi protes sama yang kuasa. Lah kok beraninya Anda protes sama yang kuasa? Walaupun Anda nggak sadar itu. Ya. Kayak Anda ngomong, saya kan gaptek. Itu sebetulnya Anda itu lagi protes sama yang kuasa. Loh kok Anda berani? Saya kan udah tua. Nah, Anda sadar nggak? Anda itu ciptaan siapa? Anda ciptaan yang kuasa, Bapak Ibu. Ciptaan yang kuasa itu ciptaan yang terbaik, Bapak Ibu. Jangan pernah Anda apa ya, menyempelekan ciptaan yang kuasa, yaitu siapa diri Anda sendiri. Anda itu orang luar biasa, Bapak Ibu. Anda itu luar biasa, makhluk terbaik gitu, yang diciptakan Tuhan. Anda saya kasih catatan BBS tadi pagi, Anda baca nggak? Seorang yang dalam tanda kutip ya, mohon maaf gitu, mukanya kan jelek banget tuh. Anda baca tadi catatan BBS orang Urganda, mukanya kan jelek banget itu. Tapi karena dia punya impian, ya dia menjadi penyanyi terkenal di negara Urganda itu, dan dia menikah dengan gadis yang dalam tanda kutip normal gitu. Karena dia punya impian, gitu. Dia tidak pernah mengeluh. Walaupun diciptakan sama yang kuasa dalam bentuk fisik seperti itu, bukan berarti itu tidak bisa sukses gitu. Nah, sama aja ketika Anda itu hari ini ngomong, saya kan gaptek, saya kan hari ini eh, sudah tua, gitu. Ya, dan banyak alasan bla 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 bla. Itu sebetulnya Anda itu saya diprotes, Pak. Itu Anda itu sebetulnya nggak bersyukur dengan apa yang dikasih Tuhan terhadap diri Anda. Ya, tolong garis bawah ini ya, kalau Anda mengeluh, Anda nggak akan sukses dalam hidup Anda. Anda tidak akan pernah sukses. Karena untuk sukses itu Anda harus bersyukur, Bapak Ibu. Bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, yang ketiga, Anda harus bersedekah. Ya. Anda harus bersedekah, Bapak Ibu. Dalam kondisi apapun Anda harus bersedekah. Karena sedekah ini, Bapak Ibu, akan membuka jalan Anda untuk sukses di dunia dan akhirat. Anda kalau apa ya bersedekah ini jangan hitung-hitungan ya.
Hitung-hitungan itu maksudnya apa ya? Ya udah, nanti sedekah saya kalau saya sudah sukses, kalau sudah mampu. Lah justru Anda kalau ngomong begitu nggak akan sukses, nggak akan sukses-sukses Bapak Ibu. Nggak akan mampu-mampu. Ya, bersedekahlah sesuai dengan kapasitas kemampuan Anda Bapak Ibu. Yang dinilai di sini apa sih? Niat Anda Bapak Ibu. Dan sesuaikan dengan kapasitas Anda. Ya, bersedekahlah tiap hari. Untuk apa? Untuk membuat bisnis Anda itu jadi mudah, jadi lancar. Dan bersedekah ini efeknya bukan hanya ke bisnis, bukan hanya di dunia, tapi akan menjadi bekal Anda di akhirat nanti, Bapak Ibu. Ya, banyak orang tuh hari ini sudah meninggal, minta dihidupkan kembali, walaupun sebentar. Mereka janji untuk apa? Untuk bersedekah dan beramal soleh. Itu mereka, Bapak. Tapi kan nggak mungkin, karena sudah meninggal. Nggak mungkin mereka dikasih kesempatan, karena udah meninggal. Ya, kamu pakai apa waktu hidup gitu loh. Nah kan begitu akhirnya. Menyesal yang sudah tiada guna gitu. Nah mumpung Anda ngasih kesempatan, marketing langit ini Anda jalankan setiap hari. Yang keempat, Anda harus berbuat baik. Kepada siapa? Ya kepada orang tua Anda. Kepada siapa? Istri Anda atau pasangan. Pasangan itu ya bisa suami istri ya, anak, tetangga, teman, ya kan? Nah ini, Anda harus berbuat baik Bapak Ibu kepada siapa saja. Mau orang lain berbuat jahat, Anda tetap harus berbuat baik. Kualitas Anda itu akan ditentukan nomor 4 ini. Kalau orang berbuat jahat, Anda hari ini balas jahat, maka kualitas Anda itu ya seperti itu. Anda ya bukan orang baik Bapak Ibu. Kalau orang baik itu ya konsisten berbuat baik, mau orang lain berbuat jahat ya tetap aja berbuat baik. Itulah kualitas Anda, bahwa Anda itu memang orang baik gitu. Ya, terutama ke orang tua Anda Bapak Ibu. Pasangan Anda, anak, tetangga, teman. Selama Anda hari ini ya tidak berbuat baik sama orang tua, pasangan, anak, tetangga, teman, maka akan sulit sekali untuk sukses dalam hidup Anda. Mungkin Anda sukses di dunia, tapi belum tentu Anda sukses di akhirat. Ya. Banyak kan hari ini orang kan kelihatannya kayaknya susah, kayaknya menurut Anda sih kayaknya sukses di dunia. Tapi pertanyaan besarnya, mereka sudah melakukan ini belum? Sudah berbuat baik belum sama orang tuanya, pasangannya, anaknya, tetangganya? Sudah bersedekah, berbuat baik, berdoa, dan sebagainya. Sudah berbuat baik belum sama yang kuasa, berbuat baik sama manusia. Nomor 4 ini nggak main-main loh, Beb. Ingat bahwa bisnis ini bukan hanya kita bisa sukses di dunia, tapi bagaimana bisnis ini itu menjadi ladang amal kita untuk sukses di akhirat. Makanya fokusnya seberapa banyak Anda menjadi manfaat bagi banyak orang. Dengan apa? Dengan ilmu, pengalaman yang Anda miliki. Anda kan sudah bisa ngajak 60 orang, 70 orang, ajarin mereka caranya. Bagaimana mereka bisa ngajak 60, 70, 80, 90, 100, itu gimana caranya? Nah, caranya adalah seperti yang saya ajarkan kepada Anda. Apa? Kuasai nomor 1 tadi, kuasai proyek bisnisnya. Anda harus bekerja dengan sistem. Anda harus bangun duplikasi. Itu ilmunya. Itu ajarkan ilmunya kepada ya prospek-prospek atau mitra baru Anda. Kalau mereka ingin sukses, tidak hanya di dunia, tapi sukses di akhirat. Karena yang kita ajarkan di sini ada poin 4-nya juga, yaitu apa? Marketing langit. Karena nomor 1, 2, 3 tadi menjadi percuma kalau nomor 4 ini tidak Anda jalankan. Ya, percuma. Buat apa sukses di dunia, banyak uang dan sebagainya, tapi di akhirat Anda nggak jadi apa-apa gitu. Ya, ingat, bisnis ini adalah ladang ibadah Anda, ladang amal Anda. Untuk bagaimana Anda menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang.
Bagaimana membuat orang yang dulunya gaptek bisa menjadi orang yang sukses. Orang yang dulunya sudah kepala 6 gaptek bisa sukses. Orang ibu rumah tangga gaptek bisa sukses. Orang pedagang gaptek bisa sukses. Petani gaptek bisa sukses. Karyawan gaptek bisa sukses. Itulah kualitas Anda. Ya. Anda menjadi orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Menjadi jalan keberkahan, jalan kesuksesan buat banyak orang untuk sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda malam hari ini. Mungkin saya tidak membuka sesi tanya jawab. Nanti kalau ada yang bertanya, Anda silakan WhatsApp karena memang kondisi saya belum begitu fit 100%. Untuk minggu ini ya, mungkin saya akan hanya mengisi hari Rabu sama Minggu ya Bapak Ibu ya. Jadi Senin sementara saya liburkan, sama Jumat saya liburkan. Jadi untuk mengembalikan stamina saya, ya sekali lagi saya mohon doanya supaya saya segera fit total, karena ini sebetulnya kondisi saya belum fit total 100%, tapi karena saya kangen sama Anda, saya sayang sama Anda, ya saya betul-betul seperti nggak ingin jauh dari Anda. Makanya saya hari ini memberikan training core leader pada malam hari ini. Supaya apa? Supaya Anda selalu on the track, supaya Anda punya energi yang lebih, ya, supaya Anda mengerti bagaimana mengamankan bisnis ini di tahun 2021, ya. Nah, itulah makanya malam hari ini ya saya berikan materi ini yang betul-betul menjadi materi kunci untuk Anda mengamankan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di tahun 2021. Ya, jadi sekali lagi mungkin untuk minggu depan ya, hari Senin saya liburkan ya. Jadi tolong kasih tahu kepada tim Anda. Jadi besok tidak ada training di Rabu sama Minggu. Jadi Jumat saya liburkan. Sampai nanti kondisi saya betul-betul pulih, ya, betul-betul pulih dan ya dikatakan dokter saya sudah fit 100%, baru nanti kita kembali ke jadwal normal, ya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi saya sama Bu Pelipus nunggu itu. Ya, sekali lagi saya mohon doanya kepada Bapak Ibu semuanya supaya segera dikasih kesehatannya paripurna, kesehatannya optimal, fit 100% supaya segera bisa memimpin atau mendampingi Anda untuk menjalankan proses di tahun 2021 ini, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Kita kembali nanti ketemu di training hari Rabu ya, Bapak Ibu, ya. Siap. Ya, ketemu di training hari Rabu dan hari Minggu ya. Jadi tolong hari Senin kasih tahu kepada tim Anda sama Jumat sementara waktu saya liburkan ya. Mengembalikan kondisi saya supaya segera fit 100% ya. Oke, terima kasih. Anda lihat rekaman besok pagi dan Anda praktekkan apa yang saya terangkan malam hari ini supaya Anda setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya Anda betul-betul on the right track untuk mengamankan bisnis Anda di tahun 2021 ya. Sukses buat Anda semuanya. Terima kasih sekali lagi support dan doanya kepada saya. Ya, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ya, be bagus, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.